Terungkap sudah bahwa Jung Baryum adalah psikopat yang membunuh kakaknya Komochi dan juga pelaku pembunuhan berantai yang selama ini dituduhkan ke Sung Yo-han. Jung Baryum juga yang membunuh nenek Bong-yi dan juga dia menyiksa temannya yang seorang sipir penjara dengan sadis. Jung Baryum juga yang telah menculik anak kecil bernama Hancock 1 tahun yang lalu dan mayatnya masih ada di ruang bawah tanah rumahnya. Sedangkan anak kecil yang diperlihatkan pada awal episode ternyata adalah Jung Baryum sendiri. Sung Yo-han selama ini sudah mencurigai Jung Baryum adalah pelaku pembunuhan berantai. Sung Yo-han hampir saja membunuh Jung Baryum, tapi justru ditembak sama Komochi dan akhirnya mati sebagai psikopat pembunuhan berantai. Hal ini berdampak kepada Mbak Hongju. Saat ini berita bahwa Mbak Hongju melahirkan anak Sung Yo-han sudah beredar di lambe turah. Bahkan asisten rumah tangganya pun bergosip. Berita ini pun sampai ke telinga Mbak Bong-yi. Mengetahui Mbak Hongju melahirkan bayi Sung Yo-han, Mbak Bong-yi pun ikut memusuhi Mbak Hongju karena Mbak Bong-yi dendam sama Sung Yo-han yang telah membunuh neneknya. Padahal bukan. Jung Baryum menemui penasihat spiritualnya yaitu Dr. Lee, dan ternyata Dr. Lee memang sudah tahu kalau Jung Baryum adalah seorang psikopat. Dr. Lee bilang ke Mas Jung kalau umurmu tidak lama lagi alias akan mati. Di masa lalu, Dr. Lee pernah mendapat kiriman paket dari Han Seo-jun yang isinya adalah tikus hasil transplantasi otak. Dan setelah 30 hari, tikus itu pun mati. Oleh karena itu, Dr. Lee bilang ke Mas Jung kalau umurmu gak lama lagi. Kamu bisa menebus dosamu dengan membunuh predator lain. Setelah 1 tahun berlalu, teman Jung Baryum yang bernama Na Ji-kok sadar. Jung Baryum dan juga Komochi datang menjenguk di rumah sakit. Dan ketika Na Ji-kok melihat Jung Baryum, dia langsung memeluk Mas Jung. Ingatannya sebenarnya sudah pulih dan tahu kalau pelakunya adalah Jung Baryum. Tapi kenapa dia tidak berterus terang sama Komochi, padahal dia sudah disiksa sama temannya sendiri. Komochi sebenarnya agak curiga ada yang gak beres sama hubungan Jung Baryum dan Na Ji-kok. Tapi Komochi masih berusaha berpikir positif dan masih belum mencurigai Jung Baryum. Jung Baryum yang lagi stres pergi ke atap gedung untuk bunuh diri. Dia bahkan menulis surat wasiat bahwa selama ini dia adalah pelaku pembunuhan berantai dan bukan Sung Yo-han. Tapi ketika akan melompat, ada telepon dari temannya, yaitu Na Ji-kok, dan dia ngajak ketemuan. Akhirnya Mas Jung gak jadi bunuh diri. Setelah bertemu dengan Na Ji-kok, Mas Jung diminta menyerahkan diri, dan Na Ji-kok tahu kalau pelakunya adalah Jung Baryum. Dia hanya ingin hidup damai dengan ibunya dan akan memaafkan Jung Baryum kalau dia menyerahkan diri. Tapi takdir berkata lain. Kemudian Komochi datang. Na Ji-kok sudah kejang-kejang dan akhirnya mati. Kemudian Komochi segera mengejar Jung Baryum yang saat itu baru dari sana. Dan di sana Komochi dan Jung Baryum saling bertatapan. Apakah itu pertanda bahwa Komochi sudah mulai mencurigai Jung Baryum? Entahlah. Kita tunggu episode selanjutnya.